Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Syaputra, NIM 200870115, mahasiswa Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh koordinasi gerakan dan contoh sudut pandang koordinasi gerakan. Yang pertama yaitu contoh koordinasi gerakan. Koordinasi gerakan adalah hubungan timbal balik antara susunan saraf dengan alat gerak dalam mengatur dan mengendalikan impuls tenaga dan kerja otot serta proses-proses motorik yang terjadi untuk pelaksanaan gerakan. Contohnya misal dalam melakukan gerakan berlari mengikuti garis, melempar bola ke arah keranjang, dan memasukkan air ke dalam botol. Yang kedua yaitu contoh sudut pandang koordinasi gerakan. Sudut pandang koordinasi gerakan terbagi menjadi dua, yaitu menurut anatomi dan fisiologi, dan yang kedua menurut biomekanik. Yang pertama yaitu menurut anatomi dan fisiologi. Koordinasi gerak dilihat sebagai pengaturan terhadap kerja alat gerak atau otot dan tulang yang diatur melalui sistem persyaratan atau intramuscular coordination. Jadi pengertiannya bahwa koordinasi gerak meliputi pengoordinasian kerja otot yang terlibat dalam suatu pelaksanaan gerakan. Yang kedua yaitu menurut biomekanik. Adalah proses-proses biokimia seperti pemecahan energi, pemberian, penyesuaian, pengaturan, dan pengendalian impuls tenaga ke arah gerak yang menyebabkan alat-alat gerak dapat melaksanakan fungsinya untuk melakukan dan mengoordinasikan gerak atau aksi-aksi motorik. Dalam koordinasi gerakan terdapat beberapa indikator. Yang pertama yaitu struktur dasar gerakan. Dalam struktur dasar gerakan terdapat 3 fase, yaitu fase awal, fase utama, dan fase akhir. Contohnya dalam olahraga lompat jauh. Fase awalnya yaitu seluruh gerakan yang dilakukan sebelum menolak pada balok tumpuan. Fase utamanya dari menolak pada balok tumpuan sampai mendarat. Dan fase akhirnya yaitu pengendalian seluruh keseimbangan tubuh. Yang kedua yaitu irama gerakan. Contohnya saya mengambil olahraga lari gawang. Terdapat beberapa gawang yang harus dilewati dan antara gawang tersebut mempunyai jarak tertentu. Untuk dapat melewati gawang-gawang tersebut dengan efektif dan efisien, seseorang harus dapat memperkirakan panjang langkah, jumlah langkah yang diperlukan, dan kebutuhan tenaga serta kecepatan. Yang ketiga yaitu hubungan gerakan. Contohnya saya mengambil dalam olahraga basket. Misalnya dalam melakukan shooting. Untuk mendapatkan shooting yang baik, diperlukan impuls tenaga yang sesuai dengan berat bola basket dan jarak dengan ring. Yang keempat yaitu luas gerakan. Contohnya misalnya luasnya ruangan yang terpakai dalam melakukan gerakan lengan atau kaki pada gerakan karate. Yang kelima yaitu kelancaran gerakan. Contohnya dalam melakukan gerakan menggocek atau melabui lawan, tidak ada lagi gerakan yang tersendat-sendat atau kaku. Yang keenam yaitu kecepatan gerakan. Contohnya kecepatan awalan pada lompat jauh. Dan yang terakhir yaitu ketepatan dan kekonstanan gerakan. Contohnya dalam olahraga memanah. Ketepatan gerakan dalam artian proses adalah ketepatan pelaksanaan bagian-bagian yang dilakukan dan yang diperlukan untuk memanah, atau mengangkat busur, menarik busur, dan melepaskan anak panah. Sedangkan ketepatan dalam artian produk adalah perkenaan anak panah pada sasaran. Demikianlah yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.